Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman salesperson. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Restu Nurmala Putri dari kelas MP2A sebagai sales supervisor kalian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pelatihan praktik training kepada kalian sebagai salesperson dengan memberikan materi yang berjudul melatih teknik handling objection sesuai dengan produk yang nantinya akan kita pasarkan atau kita jual, yaitu laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 dengan nomor seri 314 ADA05 dan pada perusahaan Visi Media atau Dunia Laptop. Oke, sebelum mulai memasuki pembahasan lebih lanjut, pastinya saya memberikan praktik training mengenai teknik handling objection ini mempunyai tujuan tersendiri dan nantinya akan ada manfaat yang kalian peroleh sebagai salesperson. Nah, manfaat-manfaat dari praktik training handling objection ini apa aja sih? Yang pertama itu meningkatkan rasa percaya diri, antusiasme, optimisme, dan mental bisnis dari salesperson. Yang kedua, meningkatkan kemampuan salesperson dalam menangani keluhan atau keberatan yang diajukan oleh konsumen. Yang ketiga, memahami perilaku pelanggan yang beraneka ragam serta lebih siap dalam menghadapinya. Yang keempat, mampu meningkatkan keterampilan berkomunikasi baik terhadap pelanggan maupun terhadap sesama salesperson sendiri. Yang kelima, meningkatkan keterampilan mengatasi penolakan pelanggan. Yang keenam, meningkatkan kesiapan mental dan fisik yang layak guna menunjang pelaksanaan penjualan. Dan yang terakhir, melatih salesperson mempersiapkan hal-hal dalam menyikapi persaingan pada penjualan nantinya. Nah, kita mulai memasuki pada pembahasan mengenai handling objection. Menurut kalian, pengertian dari handling objection itu apa sih? Nah, saya akan sedikit memberikan pemahaman mengenai apa itu handling objection atau artinya mengatasi keberatan pelanggan. Jadi handling objection itu merupakan kegiatan mengatasi keberatan yang diajukan oleh prospek sehingga terjadi kesepakatan nantinya. Nah, sebuah penolakan itu bukanlah akhir dari sebuah proses penjualan ya. Penolakan justru harus dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui apa yang sebenarnya menjadi perhatian dan kebutuhan oleh si prospek ini. Nah, sebab itu penolakan harus ditangani secara positif dan kemudian kita dapat menyesuaikan penawaran kita sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari prospek. Nah, lanjut. Pastinya itu setiap prospek atau konsumen yang mengajukan sebuah keberatan itu berlandaskan pada suatu alasan. Nah, dalam tahapan proses penjualan, pasti wiraniaga baik salesperson sendiri akan menghadapi keberatan yang diajukan oleh calon konsumen. Keberatan-keberatan tersebut merupakan tantangan untuk pengembangan keterampilan menjual atau salesmanship sebagai seorang wiraniaga yang profesional. Pada umumnya, keberatan yang diajukan oleh calon pembeli dapat diklasifikasikan pada hal-hal seperti yang pertama harga, produk itu bisa pada tampilan, kualitas, dan kinerja, pada layanan, atau mungkin bisa pada perusahaan yang menawarkan atau membuat produk tersebut, pada waktu, pada wiraniaga atau kita sebagai sales person atau yang menjual sendiri atau yang menawarkan. Dan yang terakhir yaitu karena ketulusan, karena mungkin sedang tidak membutuhkan produk atau alasan lainnya dari si konsumen ini. Dan selanjutnya, sebelum kita membahas mengenai teknik-teknik dalam handling objection itu sendiri, berikut merupakan beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menangani keberatan yang diajukan oleh konsumen. Prinsip yang pertama yaitu kita bisa mendengarkan secara cermat keberatan-keberatan yang diajukan oleh calon pembeli. Yang kedua, kita memperjelas keberatan-keberatan tersebut dengan mengajukan pertanyaan kepada calon konsumen. Yang ketiga, kita mengklasifikasikan keberatan. Yang keempat, kita dapat mengendalikan pembicaraan baik dari segi isi maupun prosesnya. Yang kelima, kita tidak melakukan perdebatan dengan calon pembeli dan pada saat yang bersamaan kita justru mencoba untuk mempengaruhinya dengan baik. Yang selanjutnya, kita memberi penjelasan-penjelasan yang tepat sesuai dengan keberatan yang diajukan. Yang kedelapan,
kita bersikap diplomatis, taktis dan bijaksana. Dan prinsip yang terakhir yaitu sebisa mungkin kita meminimalisir keberatan-keberatan yang nantinya akan timbul, seperti itu. Nah, dan kita mulai masuk pada inti pembahasan, yaitu mengenai teknik handling objection itu sendiri. Terdiri dari 6 teknik. Yang pertama yaitu ada teknik anticipation, di mana rata-rata keberatan yang diajukan oleh calon pembeli itu merupakan keberatan yang klise, yang tidak asing bagi wiraniaga yang berpengalaman. Keberatan seperti ini dapat diatasi sebelum diajukan oleh calon pembeli. Nah, misal pada contoh penerapannya, misal keberatan yang diajukan oleh calon pembeli itu misal seperti ini. Mereka mengatakan alasan mengapa harga laptop merek Lenovo yang kita tawarkan ini lebih mahal dibandingkan dengan laptop merek lain. Nah, kita dapat menjelaskannya atau menjawabnya menggunakan teknik anticipation ini dengan penjelasan seperti contohnya memberikan penjelasan berupa kelebihan atau keunggulan dari laptop Lenovo itu sendiri, dengan salah satu fiturnya yaitu fitur yang elegan dan ringan. Nah, kita juga bisa menambahkan apa yang akan pembeli dapatkan jika membeli produk laptop Lenovo IdeaPad ini dengan harga yang cukup bersaing. Nah, seperti itu. Kita lanjut pada teknik kedua, yaitu teknik yes but, di mana teknik ini dapat menimbulkan respect dari calon pembeli kepada wiraniaga. Kita menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh calon pembeli itu masuk akal dan beralasan. Kemudian sebagai salesperson atau wiraniaga, kita menyampaikan argumentasi balik yang tepat untuk meruntuhkan opini si calon pembeli tersebut. Nah, untuk contoh penerapannya, misal keberatan yang diajukan oleh konsumen ini, mereka mengatakan laptop Lenovo seri IdeaPad Slim 3 yang kita tawarkan atau kita jual ini lebih mahal dibandingkan dengan seri merek lain. Nah, kita dapat menjawabnya atau menanganinya dengan menggunakan teknik yes but, dengan pertama-tama kita menyetujui atau membenarkan pernyataan tersebut bahwa ya memang laptop Lenovo ini dapat dikatakan harganya lebih mahal, namun atau akan tetapi setelah itu kita memberikan tambahan penjelasan bahwa memang dengan harga yang mahal dan bersaing, bahwa hal tersebut bermakna bahwa produk laptop yang kita tawarkan itu mempunyai kualitas yang tidak kalah dengan pesaing atau merek lainnya. Kemudian kita dapat menambahkan atau menyebutkan manfaat dari produk yang akan diperoleh. Terus kita juga dapat membandingkan dengan produk merek lain atau dengan seri lain yang harganya lebih murah, namun spesifikasi juga tidak sebaik dengan laptop yang kita tawarkan. Lanjut pada teknik ketiga, yaitu deny it atau menjawab secara langsung. Jika keberatan itu tidak fair dan merupakan kritik yang tidak benar, maka kita sebagai salesperson atau wiraniaga harus memberikan penjelasan secara langsung. Tapi lakukan semuanya dengan bijak agar tidak menimbulkan perdebatan dengan calon pembeli. Nah, untuk contoh penerapannya, misal si konsumen ini mengatakan keberatannya seperti ini, bahwa laptop yang kita tawarkan itu pasti masih mempunyai kesamaan dengan produk seri sebelumnya. Nah, kita dapat mengatasinya dengan menggunakan teknik deny it ini. Kita bisa mengatakan bahwa kita tidak membenarkan pernyataan tersebut karena tentunya sebuah produk baru itu diciptakan dengan menyuguhkan perbedaan ataupun suatu inovasi atau pembaharuan dari produk sebelumnya atau produk lainnya. Nah, seperti halnya pada laptop Lenovo yang kita tawarkan pada seri Slim 3 IdeaPad ini didukung dengan grafis AMD Radeon Vega yang dapat dioptimalisasikan, sedangkan pada seri sebelumnya itu belum ada. Nah, pada teknik keempat ada teknik compensation, di mana melalui teknik ini salesperson ataupun wiraniaga menunjukkan atau menonjolkan bagaimana suatu keuntungan yang lebih besar mampu mengkompensasikan kekurangan kecil dari produk yang kita tawarkan. Misal contoh penerapannya, si konsumen mengatakan keberatan bahwa kapasitas baterai tidak terlalu besar. Nah, kita dapat menjawabnya menggunakan teknik compensation ini seperti menjelaskan bahwa dengan kapasitas baterai yang tidak terlalu besar, karena pada laptop yang kita tawarkan ini menggunakan Ryzen 3, dirasa lebih efisien dalam mengkonsumsi daya. Jadi, baterai life atau masa hidup baterainya itu bisa bertahan lama meskipun kapasitas baterainya itu tidak terlalu besar, seperti itu.
Dan next pada teknik kelima yaitu mengubah keberatan menjadi trial close, di mana kemampuan salesperson atau wiraniaga untuk mengubah keberatan menjadi mencoba untuk menutup penjualan tergantung pada ketepatan waktu dan pertimbangan yang seksama. Teknik ini dilakukan apabila proses penjualan terasa berjalan lancar dan salesperson menyimpulkan bahwa hanya ada satu keberatan saja. Nah, contoh penerapannya kita bisa mengatakan keunggulan lain atau manfaat lain dari produk ini meskipun ada satu kekurangan yaitu harganya mahal. Nah, misal kita bisa menyampaikan bahwa apabila laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 yang kita tawarkan ini mempunyai fungsi yang lebih, yaitu selain hanya untuk kebutuhan komputasi harian yang cocok bagi kalangan pelajar, juga mengusung tema panel IPS yang dirasa sangat pas untuk anak multimedia yang gemar membuat desain menarik dan lebih nyaman untuk dipandang mata. Meskipun dengan harga yang sama pada merek lain mendapatkan seri mereka yang lebih baik, apakah saudara atau prospek setuju untuk membelinya? Atau kita bisa mengatakan jika kita pinggirkan biaya sejenak, apakah ini adalah produk yang akan Anda beli atau Anda inginkan? Nah, seperti itu. Nah, teknik yang terakhir yaitu concede kita mengakui keberatan yang sah dan memuji calon pembeli atas persepsinya yang tajam. Pujian diharapkan mampu menyegarkan kembali dengan poin penjualan yang lain. Apabila dirasa memang apa yang disampaikan oleh calon pembeli itu sesuatu yang benar dan kita sebagai salesperson atau wiraniaga tidak dapat mengelak, maka lebih baik melakukan teknik ini. Alias kita tidak perlu melakukan perdebatan untuk mempertahankan pendapat sendiri yang kelihatan sekali tidak masuk akal. Nah, contoh penerapannya misal saja si konsumen mengajukan keberatan seperti prosesor yang ada pada laptop Lenovo ini menggunakan Ryzen 3, sedangkan laptop lain sudah menggunakan Ryzen 5 bahkan Ryzen 7, hanya selisih harga yang sedikit pula. Nah, kita dapat menangani keberatan tersebut menggunakan teknik concede ini. Kita dapat mengatakan seperti, pandai sekali saudara atau bapak ibu mengerti dan paham tentang spesifikasi laptop lebih jauh. Dan memang iya benar, laptop Lenovo ini mempunyai prosesor Ryzen 3. Namun dengan harga yang ditawarkan menggunakan prosesor tersebut tidak kalah dengan tingkat di atasnya. Karena ternyata performa yang ditawarkan oleh Ryzen 3 ini sudah sama dengan Core 15. Dan apabila dibandingkan dengan Ryzen 7 di atasnya, dengan low power ternyata skornya masih bisa dibilang lumayan jauh. Nah, keenam hal tersebut merupakan teknik-teknik dari handling objection yang akan saya coba review atau ingatkan kembali. Yang pertama ada teknik anticipation, yang kedua ada teknik yes but, yang ketiga ada teknik deny it atau menjawab secara langsung, yang keempat ada teknik compensation, yang kelima ada teknik mengubah keberatan menjadi trial close, dan yang terakhir ada teknik concede atau mengakui keberatan yang sah dan memuji calon pembeli atas persepsinya yang tajam. Nah, selesai sudah pembahasan hari ini mengenai teknik handling objection. Saya berharap apa yang saya sampaikan barusan itu benar-benar kalian ikuti, benar-benar kalian dengarkan dan perhatikan, sehingga kalian bisa mengetahui dan memahami apa aja sih teknik-teknik dari handling objection itu sendiri. Nah, diharapkan nantinya ketika kalian terjun langsung melakukan proses penjualan, bertemu dengan konsumen, kalian dapat mengatasi keberatan yang diajukan oleh konsumen. Kemudian kalian bisa membawa dan mempengaruhi kembali konsumen agar percaya dan setuju untuk membeli ataupun memakai produk yang kita tawarkan. Nah, dan pada akhirnya diharapkan kalian dengan bisa mengatasi keberatan tersebut, kalian bisa membawa konsumen untuk melakukan kesepakatan dengan kalian. Nah, kesepakatan yang terjadi tersebut nantinya juga akan berdampak pada pihak perusahaan. Nah, karena sudah selesai praktik training kita pada hari ini, saya akan menutup pertemuan pada hari ini. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian sebagai salesperson. Semoga kalian ikuti dan semoga kalian praktikkan dengan benar ke depannya.
dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam saya menyampaikan materi ini. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.